Selamat sore pemirsa, saya Kak Ro. Dan inilah Rumpi No Secret. Oke baiklah, seperti biasa sebelum kita menuju ke bintang tamu kita hari ini, kita akan ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia Oke, ini kenapa layarnya gitu apa emang Eka gimana sih? Oke, baiklah ya. Dari dunia maya kita menuju ke postingan Instagramnya Hotman Paris Hutapea dulu ya. Oke, jadi postingannya ini masih berkaitan dengan kasus kemarin ya kasus itu yang karena tiba-tiba muncul ada seorang perempuan yang mengaku bahwa ia masih resmi menjadi istrinya Pablo Putra Benoa yang nama aslinya kalau menurut dia adalah Frederick Angga Sastra ya. Terus dia posting dapatnya ya Bang Hotman ya, bunyinya gila. Pablo dengan yang halak kita, Gus Lora Hotman hanya satu istri, Notaris Agustiana. Boru Marbun, jujur kadang lengket dengan yang cantik. Gimana dengan parah abis katanya gitu ya. Ini kalau baca begini kan bingung ya karena bahasanya kan campur-campur gitu ya. Terus parah abis itu siapa parah abis? Parah abis atau parah Coba kita lihat komen netizen ya, netizennya gini. Aduh ngomong apa sih Bang? Puyeng sendiri baca captionnya Bang Hotman Paris. Tapi untung kalau ada satu netizen puyeng, ada satu yang menjelaskan ya. Coba penjelasan netizen berikutnya yang membantu menjelaskan ya. Bunyinya adalah, ya itu captionnya diganti ya Bang. Biar netizen peka, kalau maksudnya itu sih, Bang. Ini ya elah, ini netizen ya diperjelas lagi ya kan maksudnya tidak diperjelas itu kan biar aman ya kan, ini malah diperjelas. Nah jadi diganti deh dengan para abis biar makin peka netizen, so maksudnya itu gimana dengan, aduh ya kayak gitulah ya penjelasannya. Aku nggak mau nyebut, nanti aku ikut dijadiin saksi ya kan. Next yang berikut ini dari perseteruan ya. Aku nggak tahu ini perseteruan atau saling sindir ya antara Lucinta Luna dengan band Republik. Ini ya kan Lucinta Luna bikin story tuh ya, apalah menuding bahwa band ini menjiplak lagunya apa gitu. Sampai ada yang muncul, ala Lucinta Luna gak usah gitu deh, lagu kamu juga kayaknya mirip-mirip lagu mana gitu kan ya. Terus akhirnya si Ruri Republik ini posting di instastorynya bunyinya gini. Gue diam aja bukan berarti takut atau lemah. Orang lain juga bisa nilai sendiri friends. Lebih baik gue menghindar dari masalah dan perdebatan yang tidak perlu dan tidak penting katanya gitu. Oke, coba kita lihat sih ini Lucinta Luna ngomong apa sih sampai ditanggapin kayak gini. Coba kita lihat berikut. Ada siapa lagu gue ngejiplak? Gue nggak ngerasa ngejiplak. Itu lagu gue tuh nggak ngerasa ngejiplak. Itu lagu emang udah gue beli sama pencipta lagunya. Dan itu dirilis ulang. Aduh gimana sih, daripada yang konong ngejiplak. Aduh nggak banget deh. Tuh terutama buat itu vokalisnya siapa namanya, si Ruri. Awas lu ya kalau lu nggak minta maaf sama gue nggak bakal ngorek-ngorek lu di dalam lagi. Ngerti lo? Tapi kasih cuma minta maaf sama gue. Coba ya. Oke, coba ya Ruri sama Lucinta Luna daripada berantemnya lewat sosial media berbalas pantun, mendingan langsung ketemu aja ya kan. Toh kalian sebagai sama-sama vokalis. Ya kan sama-sama vokalis harus secara jantan bertemu dan selesaikan masalah Anda ya gitu. Udah aku sampai pusing deh ngomongnya. Oke baiklah. Oke baik. Oke lanjut, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini tentang Rina Nose. Kan sekarang lagi banyak aplikasi yang foto-foto menjadi tua gitu ya. Ini semua campers di Trans TV semua juga ada fotonya ya. Tapi mereka tetap kelihatan gorgeous ya, sama seperti aku ya kan. Ini pakai aplikasi loh ini, aku tetap kayak gini aja. Oke, tapi ini yang menarik adalah Rina Nose ini posting bersama pacarnya ya. Siapa panggilannya?
Siapa? Siapa Tio? Nama panggilnya gimana bunyinya? Josi. Ya, best friend dia best friendnya. Oke, Josi. Posting sama Josi. Terus ada yang komentar netizen. Nah, menariknya komentar netizen itu dibalas sama Rina Nose. Bunyinya gini, nikah aja dulu gitu ya. Terus terus si Rina Nose jawabnya gini, berharap yang baik-baik aja dulu. Jawabnya gitu. Terus diposting lagi sama Rina Nose bunyinya gini, komen netizen tuh ada-ada aja sih. Jadinya ya jangan protes kalau jawaban gue juga selalu ada-ada aja. Karena gue bertanggung jawab dengan segala postingan gue. Katanya gitu. Tio, ini kamu yang posting atau bukan? Ini kamu yang komen bukan sih? Oke, kamu ya, oke. Mungkin kamu jangan-jangan sengaja posting biar diomongin, aku posting kamu jawab ya, biar diomongin Kak Ros di pojok rumpi gitu ya. Ada lagi nggak komennya berikutnya? Berita. Aduh, kelamaan menjada, aneh-aneh kelakuannya, katanya gitu. Dijawab sama Rina Nose. Otak kelamaan gak dipakai mikir, aneh-aneh komennya, katanya gitu. Panas ya gini. Kasihan amat yang ngebet punya suami, susah amat ya biar sah sampai segitunya melas. Tergagal nikah lagi berubah jadi gimana ya kira-kira, oplas hidung mungkin, katanya gitu ya. Jawaban Rina Nose adalah, oke, sip, katanya gitu. Aduh, aku jadi mules bacanya juga ya. Ini mah komen netizen mah, ya gitulah, menjadi bahan kita di pojok rumpi ya. Next yang berikut selanjutnya adalah berita dari Angel Elga ya. Jadi Angel Elga kemarin juga datang ke kantor polisi gitu ya. Dan menjelaskan bahwa status kasusnya bersama Vicky Prasetyo berkaitan dengan laporan pencemaran nama baik melalui media elektronik itu sudah naik ke tahap, tahap apa sih? Penyidikan ya? Ya. Terus ada pertanyaannya, kalau udah naik tahap apakah Vicky Prasetyo akan segera menjadi tersangka? Tanda tanya gitu ya. Memang kita banyak lah media-media kemudian yang berusaha mencari tahu, bertanya ke Angel Elga. Ini maksudnya kasusnya udah sepanjang apa gitu. Dan kemudian Angel Elga memposting sebagai berikut. Kita lihat. Dia tahu ya, daripada kena masalah disingkat namanya menjadi VP ya, oke? Assalamualaikum buat teman-teman yang mengundang saya untuk talk show membicarakan masalah VP dan keluarga. Mohon maaf saya tidak bisa hadir karena saya tidak ingin memberikan tontonan yang tidak mendidik, roadshow mencari rezeki dengan aib seseorang, katanya gitu ya. Saya sudah menyerahkan dan mau menyelesaikan di kepolisian. Insya Allah memberi rezeki baik yang masuk ke badan saya dan anak saya. Sekali lagi mohon maaf jika mereka terus roadshow membuat opini dan fitnah saya di berbagai TV, itu hak mereka. Gitu, saya serahkan semua ini kepada Allah, katanya gitu. Jadi ya tapi kita lihat aja ya, siapa tahu mungkin berita berkembang lalu dia berubah pikiran karena perlu mengklarifikasi melalui media televisi. Ya namanya juga klarifikasi, bukan membicarakan aib. Namanya adalah klarifikasi. Kalau di kita namanya adalah rumpi. Seperti yang berikut ini kita juga mau rumpifikasi berbagai kasus yang ada di luar sana. Kita lihat dulu profil Tessa Mariska berikut ini. Rabu 17 Juli, pedangdut Tessa Mariska dan pengacara Indra Tarigan dipanggil polisi sebagai saksi kasus ikan asin yang melibatkan Gali Ginanjar, Ray Utami, dan Pablo Benua karena berteman dan berada dalam satu grup dengan Barbie Kumalasari dan diduga ada percakapan yang menyangkut video ikan asin. Indra Tarigan menyatakan pernah meminta Pablo Benua untuk tidak menayangkan video tersebut, namun Pablo dan Ray Utami tak merasa takut. Pada 19 Maret 2019, Tessa Mariska didampingi Jamal, kuasa hukumnya datang ke Polda Metro Jaya untuk memeriksa kelanjutan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita kepada anaknya Anggi Giovanni. Bagaimana perkembangan kasus ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kuasa hukumnya Mas Jamal begitu ya. Kita undang karena kemarin juga Tessa Mariska ini terlihat bersama Indra Tarigan hadir di kepolisian ini membantu untuk kasus yang dihadapi oleh Barbie Kumalasari gitu ya. Emang satu grup ya? Satu grup WhatsApp? Kalau kita dipanggil sebagai saksi. Oh dipanggil? Iya, okay. Dipanggil sebagai saksi saya, Bang Indra, Tatalim. Karena kita ada di satu grup yang sama. Satu grup itu ada berapa orang sih grupnya? Cuman saya, Kumalasari, Bang Indra, Tatalim, sama Ade Nurul. Itu siapa? Ade Nurul, artis Ade lama. Nurul. Oh, enggak, ini apa yang kesamaan dari kalian ini dalam grup WA itu ada kesamaan apa? Apakah ada kesamaan karena memiliki kasus dengan satu orang yang sama? Enggak sih. Oh, bisa jadi.
Enggak sih, karena apa ya, kita suka nongki-nongki, suka ngumpul. Ya udah, Bang Indra bikin grup, panggil ya udah. Jadi apapun kita obrol di situ. Oke. Gitu. Nah, terus ketika tanggal berapa sih? Tanggal 16 ya kalau tidak salah. 17 Juni. 17 Juni muncul video itu di Iya. YouTube gitu ya. Iya. Apa sih yang terjadi waktu itu di obrolan grup? Jadi di sekitar jam 10 malam tuh ya, di 10 malam kita lagi ngobrol-ngobrol, kita biasalah ngerumpin-ngerumpin kayak Kak Ros juga, nih lagi viral gitu. Terus Kumala bilang nih katanya mau lagi, ini lagi, dia share itu video, kita Bang Indra lihat. Oh, jadi yang di-share video adalah video wawancara Ray Utami dengan Gali Iya, Ginanjar ya iya. di akun YouTube-nya Iya, Pablo Ray. Iya. Oke. Judulnya lain, beda tuh sama yang udah direvisi sama mereka kan. Oke. Habis itu Bang Indra teriak, ini bahaya loh, ini turunin gitu. Oke. Terus Di dipanggil. hari itu juga ya, di Iya. hari itu tayang dia di langsung. 6 menit tayang. Oh, 6 menit tayang. Iya. Oke, Turunin kata Bang Indra. Terus kita rame, turunin. Ya udah gue telepon dulu ya ke Pablo ya. Terus malah telepon ke Pablo, kita tunggu terus balik lagi ke grup. Ya Pablonya nggak mau nurunin, gini. Dimarahin kan sama kita kan. Ini bahaya loh gini. Terus dia bilang, kata Pablo nggak bisa kalau udah dimasuk di vlog gue nggak bisa turun gitu. Menurut versi Kumala ke Oke. kita di grup itu. Jadi itulah perbincangan. Kenapa kita dipanggil saksi? Karena memang HP Kumala kan disita kan. Jadi mungkin dari situ. Oh gitu, jadi aku Ya, pikir gitu ya, karena gitu ya, seperti itu ya. Jadi dari percakapan itu kemudian dipanggil untuk melengkapi keterangan. Iya. Sebenarnya mungkin Bang Jamal ini sebagai kuasa hukum juga nih mendampingi Tessa juga kemarin Iya, untuk kemarin. yang panggilan sebagai saksi Iya, ini ya. iya. Oke, Sebagai saksi. kalau Mas Jamal melihatnya ini seperti apa sih? Ini kalau lihat kasusnya yang dihadapi Kumala kan kemarin diminta sebagai saksi ya keterangannya. 13 jam gitu. Apakah keterangan ini kemudian juga membantu meringankan Kumala? Sebenarnya untuk mekanisme kasus yang ditangani Mbak Kumala dan keluarga Galih dan JS itu ya rombongan itu. Sebenarnya hadirnya saksi itu kan salah satu untuk memenuhi kebutuhan dalam KUHAP ya. Oh ya, dalam Ya, mengumpulkan dalam bukti-bukti gitu ya. pemeriksaan. Jadi suatu kasus itu di saat sudah terpenuhi unsur-unsurnya, salah satu adalah harus muncul saksi. Oke. Alat bukti dan saksi Oh, itu iya. kan suatu kewajiban yang harus Iya. dimunculkan. Iya. Nah, terkait meringankan maupun memberatkan. Itu ada di kepolisian ya. Nah, itu di dalam mekanisme acara itu kuncinya dalam BAP. Oh oke, baiklah. Nah, nanti di dalam BAP Ya. itu apakah Mbak Tessa meringankan Galih, apakah Mbak Tessa memberatkan Galih, namanya di dalam grup siapa yang mentransmisikan. Oke. Nah, kan di situ. Siapa percakapan yang ada di dalamnya Iya, situ. oke. Nah, itu yang penting disampaikan apa adanya. Oke, baik. Nah, Mbak Tessa sendiri di dalam grup itu ada Galihnya juga nggak sih atau cuma Kumala Sari aja? Oh enggak, Galih itu kan pakai handphone yang sama kan sama Kumala. Oh gitu. Iya. Jadi, Jadi mereka karena kan mereka kemana-mana selalu berdua nih. jadi handphonenya So, satu sweet buat banget. berdua. Handphone dua, Heeh. tapi dua-duanya itu mereka pegang, Kumala pegang, Gali pegang itu gitu. Jadi di grup itu kadang-kadang Gali juga muncul, tapi Oh pakai. gitu. Jadi Heeh. percakapannya bisa dari dua orang Iya, itu, iya, begitu ya. iya. Terus abis itu kalau dari Mbak Tessa sendiri ketika kabar itu muncul, Mbak Tessa sendiri komentarnya apa? Oh saya malah ngomong gini, ada itu the voice note saya bilang, Beb tolong kuturunkan, kasihan Galih gitu. Saya bilang ada bukti. Kasihan Galih. Karena? Karena? Bagaimanapun nanti Galih yang ditahan, saya gitu. Ya tapi katanya Pablo nggak usah, nggak bisa diturunin, udah di vlog gue kan lu yang datang ke sini-sini. Yang bisa nurunin katanya Pablo cuma malaikat yang bisa memperkarakan ini masalah. Gue bilang Pablo nanti bisanya cuman di luar loh. Kalau aku nggak mikir ke sana. Galihnya loh ini Karena aku dia ngomong gituin. begitu ya. Iya. Terus sesudah kasus ini akhirnya memang jadi urusan polisi, Iya, sempat jadi tersangka. Gimana teman-teman komentarnya? Ya kita di grup itu tetap aja gitu ya walaupun ya Kumala juga tetap intens walaupun dia apa tetap ya gimana gini kan udah dibilang tetap aja berantem kan Bang Indra agak vokal di situ kan udah aku bilangin hapusnya jadi begini kan gini ada yang marah nanti kita yang bujuk gitu deh jadi rame kan gitu Oke. jadi setiap mereka di sana pasti lapor ke grup itu. Oke. Dan ini kan memang kejadiannya udah lama ya pada saat video itu pertama-tama Iya. muncul sudah ada larangan dari teman-teman Udah. gitu. Tapi kenapa akhirnya sekarang baru terkuak? Apa karena baru dipanggil sebagai saksi? Karena kan di awal-awal tuh Kumala Sari masih ditanya wartawan kan seolah-olah masih ya kan itu memang tempatnya gitu. Itu masih membela diri bahwa apa ya seolah-olah bahwa ya apa ya itu yang diceritakan oleh Galih adalah sesuatu yang memang dialaminya begitu. Padahal 17 Juni itu kita udah minta turun dan Kumala balas Udah kok, ngomong ya? udah nggak mau dia Beb gini ya, tapi saya nggak tahu ya, tapi di grup itu tahu bahwa itu tidak aman ini, udah digituin. Jadi akhirnya teman-teman ngomong karena dipanggil sebagai saksi. Iya, kita dipanggil malam apa tuh Bang dipanggil, jadi paginya kita datang.
Udah pagi langsung datang. Iya. Ya, oke, baik. Sebagai warga negara yang baik. Oh, iya, sebagai warga negara yang baik. Oke. Ini juga nih salah satu dari satu anggota grup ya, Bang Indra Tarigan. Coba kita lihat seperti apa sih pernyataan Bang Indra Tarigan berikut ini. Saya udah melarang keras sama Tessa Mariska, Kumala Sarik udah melarang keras itu jangan dinaikkan. Kalau misalnya film menaikkan, diedit kayak apa kayak. Responnya dia begitu. Malah katanya bisa menjadikan dia sama malaikat. Begitulah kurang lebih ya. Terus gimana keadaan Berbis sekarang Kumala Sarik gimana? Tadi malam jam 11 ya, 11 dia baru kurang lebih jam 11. Kurang lebih jam 11 lah hubungi Mas Tarigan, kebetulan sama saya tadi malam. Oke. Baru selesai. Baru selesai, jam 11 malam baru selesai. Dari pagi itu ya? Dari jam 10. Dari jam 10, oke. Iya. Terus gimana Kak, kondisi dia menghadapi kasus ini gitu? Tadi malam sih waktu kita telepon jam 9 kita teleponan, gimana Beb? Gimana kira-kira gimana? Lemah dia. Ya gimana ya gini. Yang kuat ya, pokoknya kamu harus kuat gini. Jam 10 dia jam 11-an dia masuk voice note-nya, "Hai semua, terima kasih. Aku ini gitu-gitu agak gembira." Oh, agak gembira, lega karena udah lewat dari pemeriksaan begitu terus ya. mau ketemu kita kan, kebetulan tadi malam saya agak cepat tidur. Oh, oke. Saya bilang aku udah mau tidur. Oh, tadi mau ketemu mau cerita gitu Iya, ya kan? Oke. iya. Terus dia ada penyesalan juga nggak sih bahwa Pasti, kalau penyesalan itu sudah pasti. Nyesal banget malah. Penyesalan. Pertama itu saya kan nengok si Gale ya. Gale ya. Sama sore ya. Sore saya sama Kumala nganter Kumala nengok Gale. Sebenarnya Mas Gale itu juga nggak ngerti. Gitu. Dinaikkan juga tidak dikabari, kan? Diupload juga nggak dikabari. Tahu-tahu sudah 6 menit itu baru tahu, baru setelah 6 menit itu baru tahu. bahwa itu lagi tayang gitu, Iya, lagi tayang ditayang di gitu. YouTube. Terus akhirnya jadi ribut di grupnya Mbak Tessa. Terus banyak yang komentar di situ suruh take down karena ini akan muncul suatu permasalahan di saat ada yang tidak terima kan gitu. Oke. Nah, faktanya karena tidak menghiraukan daripada saran-saran Bang Indra kan juga paham hukum, dia kebetulan ada di dalam grup situ, diabaikan seakan-akan nggak ada yang bisa menjarain saya kecuali malaikat. Itu kan bahasa-bahasa yang terlalu pede gitu. Oh, oke, gitu, baik. Bahaya sebenarnya. Oh, bahaya ya. Oke, baik. Ini yang berikut kita beralih ke hal selanjutnya ya. Ini buat Tessa Mariska, kita akan tunjukkan beberapa foto. Kalau lihat foto berikut ini gitu, apa yang paling terlintas cepat di benaknya Mbak Tessa Mariska, oke? Foto yang pertama adalah Astagfirullah. iya. Ini kasusnya masih berjalan Kak kasusnya. Mas Jamal juga yang mendampingi Kak? Ya, Kalau Mas kebetulan Jamal memang ada. pengacara saya. Kan ada yang agak bandel tuh artis KM yang politisi itu kan agak membangkang tuh punya utang sama saya. Bang Jamal yang pegang semua Bang Jamal. Apa artis siapa? KM. KM. Oh mantan Dewan no. Bayar. Oke, baiklah. Apa sih? Oh, ya. Itu juga punya utang sama Mbak Tessa. Pembangkang itu. Arisan tarik 1 miliar, giliran mau bayar hilang. Gak ini gitu loh, gak jawab japri saya, gak balas japri saya. Apakah dia menghilang, apa karena dia kalah, apa karena dia nggak ada signal. Nggak ada kabar apa. hilang. Lenyap. Itu mau di kasus baru lagi ya, ada lagi ya. Oke Ini ya, dia. oh sama sini ya. Oke. Nah, kalau yang aku mau nanya sekarang, bedanya artis zaman dulu ya, kan udah hits dari dulu ya, sama yang dari sekarang yang dengan sosial media gitu. Apa sih beda yang paling terasa banget, Mbak Tessa? Iya terasa banget lah, kalau dulu kan kita itu di TV, kita itu sama-sama teman-teman tuh nggak pernah saling menghina, nggak pernah istilahnya teman kita pakai baju jelek, pakai baju nggak bermerek, pakai apa kita nggak pernah ngomong gitu. Oke. Nggak kayak sekarang giliran munculnya barang lu KW, muncul sini barang lu asli. Terus kita balik dong, emang barang lu juga asli kan, jadi begitu-begitu. Jadi hina-hinaannya tuh lebih nyata. Kalau dulu kan enak say kita ke Mangga 2 yuk bareng-bareng ke Mangga 2. Sekarang Mangga 2 ngumpet-ngumpet, nggak ada yang berani, langsung dihina. Oh iya. Dulu nggak ada HP. Dulu nggak ada apa ya? Dulu kan saya. Nah, kalau yang berikut, sosok yang berikut nih, sosok yang berikut. Nih lihat coba. Ketutupan. Nah. Coba, nah. Gini apa nih artinya nih? Bayar utang juga. Selesai ya. Cucu. Tapi Kemarin juga ada kasus juga itu. Tapi akhirnya dia gimana? Mbak, dia lagi belum ada kerjaan. Mbak, aku belum ada kerjaan, Mbak. Ya udah, tapi ingat aja ya Lia, udah mau 2 tahun. Iya Mbak gitu. Dia ngomong belum ada kerjaan, ngomong sama aku katanya syuting melulu.
bercanda. Wah, Tessa kan gini, hah? Ya enggak mungkin, tapi ada itikatnya untuk menghubungi ya. Ada tiketnya dia hubungin terus. Cuman waktu itu aku lagi kesel, aku blok. Tapi aku buka lagi gitu loh. Oh gitu ya, Tapi, jadi masih hubungannya masih baik lah. masih dia bilang, Mbak ini ya. Tetaplah dia, Mbak tolong ya, dia kasih jadwal yang nggak ada itu kan. Di Mbak aku belum ada jadwal. Ya udah, tapi jangan lupa ya, soalnya udah hampir 2 tahun kan. Oh, aku oke. bilang gitu. Kamu jangan ini loh salah satu yang bantu ya investor ya. Jadi Tessa Mariska ini menjadi salah satu investor dari bisnis penonton bayaran. Kamu berapa? Kamu 5 tahun. Jadi kalian itu investor juga. 5 tahun belum dibayar. Bukan saya loh ya, berarti ya. Cucuk deh. Oke, baiklah. Nah ini sekarang kalau Mbak Tessa sendiri kasus-kasus hukum yang sedang bergulir, apa harapannya sih ke depan? Ya harapannya sih mudah-mudahan ya Ada gitu. damai. Gitu. Harapannya gimana Terlalu banyak Pak? permasalahan, jadi semua itu kan harus ditata ya. Kalau kita satu-satu. ngikuti masalah itu tidak ada habisnya. Saya sampaikan ke Mbak Tessa, kita tuh orang Jawa, ya kan? Punya 3 etika, rasa, rumangsa, tepo sliro. Iya, Artinya kita kedepankan untuk melakukan suatu komunikasi. Oke. Langkah hukum adalah langkah terakhir. Oke. Di saat orang itu betul-betul tidak mampu untuk mencerna dalam hatinya dia bahwa etika baik itu adalah suatu kemuliaan yang harus diberikan kepada orang lain. Oke, baiklah. Termasuk yang ngutang, Yang utang Iya, bayar termasuk. dong. yang utang bayar. Termasuk yang suka komentarin baju-baju di Instagram. Iya. Iya, itu juga. Ayo tepuk tangan buat Tessa Mariska. Terima kasih Mbak Tessa, terima kasih Bang Jamal. Aduh, aku salvok dengan berlian-berliannya juga ya. Ini zaman dulu, zaman dulu. Oh, zaman dulu ya. Tapi ini asli kan? Asli ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah asli. Oke. Kalau aku endorse ya. Endorse juga dong gue. Oke, berikut kita masih ada bintang tamu lagi yang akan kita ajak Thank you merupi. ya. Siapa kita lihat profilnya berikut ini. Terima kasih. Anggita Sari, model kelahiran Jakarta 26 Desember 1992 yang sempat terjerat kasus narkoba tahun 2016 ini kembali menjadi perbincangan netizen karena mengaku menikah dengan pria bernama Yudi namun tidak diakui oleh Yudi yang malah sering mengunggah foto bersama istrinya Intan Saptarini di Instagram pribadinya. Wanita yang sempat dikabarkan berpacaran dengan Freddy Budiman, gembong narkoba yang sudah dihukum mati ini membeberkan bukti berupa surat pengajuan program bayi tabung dan menyatakan lebih dulu menikah dengan Yudi ketimbang Intan. Selain pengakuan tersebut, tanggal 10 Mei melalui YouTube channelnya, ia mengaku memang pernah menyeting kehamilannya dengan Angie, mantan suami Ayu Ting Ting pada 2013 lalu karena ingin mencari popularitas. Apakah pengakuan Anggita Sari kali ini juga hanya untuk mencari popularitas? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Anggita Sari sekarang. Apa kabar sih kamu? Baik. Baik Tadi ya. kan kita ketemu. Iya, kita ketemu sempat. di klinik. Kamu sama siapa waktu itu? Oh itu aku teman aku. Oh iya, ada aja dia bisa. Terus kita ada apa begitu ya. Baiklah, ini Anggita Sari, kita mau tanya-tanya sama kamu ya. Berita-berita di luar sana ini, kabar terbaru. Ini sebenarnya apakah pertanyaan ini adalah sebuah fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Ya. Anggita Sari, bahwa sekarang ini kamu ya udahlah ya. Satu hal kegiatan yang menurut kamu lebih aman dilaksanakan ya adalah dengan menjadi DJ, dan itu pun karena kamu diajak sama Ajun Perwira. Fitnah atau fakta? Itu fakta, cuma nggak diajak sama Ajun. Jadi aku satu manajer sama Ajun. Satu manajer. Ajun Perwira. Dan memang aku itu udah dari 2012 sempat break di 2014. Gitu. Oh, jadi sekarang lagi terjun. Jadi udah DJ aja, nggak ada yang lain. DJ aja. Lagi untuk sekarang fokus di itu. Sinetron nggak apa gitu nggak? Model, seksi. Model udah enggak. Udah lama itu enggak. Udah enggak. Oke, baiklah. Anggita Sari, fitnah atau fakta bahwa kamu memang benar, ya? Kabar bahwa kamu sudah menikah itu, ya, itu hanya kamu aja yang ngaku-ngaku. Aslinya mah sebenarnya kamu belum menikah dengan laki-laki yang inisialnya berinisial Y. Fitnah atau fakta? Halo. Itu sebenarnya fitnah ya. Cuma maksudnya gini. Jadi fitnahnya itu yang mana? Kamu udah beneran nikah atau ngaku-ngaku? Enggak, aku di sini tuh nggak mau ngeluarin statement kayak terkesannya aku pengen diakuin karena Oke. berita-berita yang
Kan ramai soalnya tuh di iya, sosial media kamu ada iya, kualifikasinya. di media online dan itu aku tuh sama sekali nggak bermaksud untuk Menyudutkan dia. enggak, pas aku taruh di story yang aku lagi berantem Hah? dengan dia, aku sama sekali nggak berniat ini tuh bakalan masuk ke media online kayak gitu. Oke. Karena kan memang aku udah lama Nggak muncul di dunia hiburan. nggak story yang aneh-aneh kan. Enggak, tapi sebenarnya kamu udah nikah apa belum sih? Sebenarnya udah kayak gitu, cuma kan memang Resmi atau enggak? Ada surat negara atau ada secara agama? Oh, secara agama. Oh, secara agama. Secara agama. Cuma semakin lama terus ya tahu sendirilah kalau headline media online itu kan pasti aku nggak menyalahkan juga sih. Pasti headline-nya tuh kayak dilebayin. Misalnya kayak yang lebay itu apa? Anggita Sari tidak diakui oleh ini. jadi aslinya kayaknya sedih banget dari dulu tuh gue Jadi kamu, kagak dari dulu nggak diakui. Jadi kamu sebenarnya diakui atau enggak? Iya, dia bilang nggak, dia di Instagramnya nggak mengakui itu. Cuma Iya. pada akhirnya aku yang kayak ya udah fine aja, it's okay. Kalaupun dia nggak ngakuin pun it's okay. Aku akhirnya sekarang makanya menjalani hidup aku sendiri tanpa aku mau ngebahas dia lagi sebenarnya. Tapi udah dicerai? Bahkan kontak pun kita belum. Aku sempat mau ngajak dia ketemuan. Hah? Kan aku jadi kayak terkesan pelakor lah apa. Padahal udah disetujui juga gitu loh. Sama istrinya? Istri pertamanya. Oke. Kan seumur aku juga. Gimana? Istri pertamanya tuh Seumur aku juga, dia junior aku di salah satu majalah pria dewasa. Jadi yang dia foto itu sama istrinya yang keberapa? Istri dia yang sekarang. Yang kayak gitu, yang pertama. Oh, yang pertama itu? Tapi kan dia kan duda, ini udah pernikahan dia yang ketiga kali. Sama siapa? Sama yang ini? Sama yang ini. Sama yang ini, yang teman kamu ini? Nggak temen aku. Yang junior kamu iya, di- junior majalah. Iya gitu, itu. Oke. Jadi fitnah atau fakta? Kamu bahkan sampai sudah ke dokter untuk program bayi tabung. Oh ya. Jawabannya